Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang hari ini kebetulan menjadi peserta. Besok-besok mungkin saya menjadi peserta. Untuk materi kita sebenarnya itu yang lebih lengkap itu ada di buku ini. Bu Endang sudah punya, rasanya belum sudah ada belum? Buku ada nggak yang punya ini, buku sastra Banjar? Belum ada. Jadi materi itu sebagian saya termak dan ya dicomot-comot gitulah dari buku ini, esai ke-10 yang terakhir, pengalaman menulis sastra Banjar, sekadar berbagi pengalaman. Di situ saya ubah menjadi menulis Isdap Banjar karena dibatasi kayaknya kemarin itu katanya workshop penulisan Isdap. Bapak Ibu sekalian, istilah Isdap sendiri mungkin saya yang pertama menggunakan istilah itu ketika saya menerbitkan pertama kali cerpen bahasa Banjar saya di Raden Kalimantan kalau tidak salah masih dulu. Waktu Sandi Firly masih menjadi redaktur pelaksana di harian Raden Banjarmasin. Judulnya kalau tidak salah Hai Karsa. Yang ada salah berarti jujur. Bapak Ibu sekalian, yang penting kita pahami dari sastra Banjar itu, setelah bertahun-tahun saya menulis kemudian menilai karya-karya kawan-kawan yang diikutkan dalam lomba tulisan cerpen Banjar, hal yang paling utama itu adalah bahasa. Biasanya dewan juri kalau banyak naskahnya itu misalnya sampai 40-50 naskah atau sampai 30-an saja, itu bisa sistem apa? Sistem kipai. Artinya dilihat kipayakan. Apa yang pertama-tama dinilai? Bahasa. Karena menulis sastra Banjar dengan menulis dalam bahasa Indonesia itu memang ada perbedaan. Jauh sekali rasanya perbedaannya. Saya tidak pernah membayangkan pada awal-awal saya menekuni bidang penulisan kreatif ini bisa menulis cerpen dalam bahasa Banjar, bahkan menulis puisi dalam bahasa Banjar itu tidak terbayangkan pada saat itu. Karena saya menulis pertama kali memang dalam bahasa Indonesia, dan itulah yang dilakukan oleh kawan-kawan semuanya. Tidak ada yang mulai menulis itu dalam bahasa Banjar langsung, tidak ada. Hampir semuanya, kalau tidak ada itu berarti bukan hampir lagi lah, semuanya tidak ada yang menulis langsung dalam bahasa Banjar. Nah ini sebenarnya berbalik. Kalau bahasa ibu kita adalah bahasa Banjar, bahasa daerah kita adalah bahasa Banjar, mestinya kita lebih dulu bisa menulis dalam bahasa Banjar ketimbang menulis dalam bahasa Indonesia. Tapi kenyataannya tidak. Begitu juga dalam hal penulisan yang lain. Karena mungkin menulis dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah, sudah tersedia pakemnya, sehingga untuk menulisnya bisa lebih lancar. Sampai hari ini saya masih menggunakan dua definisi untuk sastra Banjar itu. Itu ada dalam buku saya yang lain yang judulnya itu Sastra di Tapal Batas. Tapi di sini pun ada juga rasanya
Saya membuat dua definisi. Yang pertama definisi ideal, yang kedua definisi normatif, atau dibalik, normatif dulu, ideal. Kalau saya menelaah, mengkotak-kotakkan secara teoritis, memperhatikan sastra Banjar, maka saya menggunakan definisi normatif. Dalam definisi normatif itu, semua karya sastra yang diungkapkan dalam bahasa Banjar itulah sastra Banjar. Bentuknya apa saja, jika itu ditulis atau diungkapkan, dilisankan dalam bahasa Banjar, berarti itu sastra Banjar. Ini khusus untuk penelaahan. Misalnya saya sedang menulis tentang sastra Banjar, maka saya menggunakan definisi ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan definisi ideal, banyak sekali kasaran karya-karya sastra Banjar yang tidak bisa diikutkan ke dalam keranjang sastra Banjar. Definisi ideal itu menyangkut 3 faktor atau 3 aspek. Yang pertama aspek bahasa, yang kedua aspek etnisitas pengarang, yang ketiga isinya. Dalam definisi ideal, sastra Banjar adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa Banjar oleh orang yang berasal dari etnis Banjar dan berisi tentang unsur sosiokultural masyarakat Banjar. Ini definisi ideal. Ya idealnya artinya idealnya sastra Banjar seperti itu. Tapi nyatanya karya-karya sastra yang ditulis dalam bahasa Banjar tidak selalu seperti itu. Unsur satu-satunya yang membedakan antara sastra Banjar dengan sastra-sastra yang lain itu adalah bahasa. Ketika kita membaca karya-karya sastra yang ditulis oleh orang bukan berasal dari etnis Banjar, tapi dia menulis dalam bahasa Banjar, kalau kita menggunakan definisi ideal, maka itu tidak masuk dalam sastra Banjar. Ketika seorang penulis orang Banjar menulis karya sastra dalam bahasa Banjar, tapi isinya tentang hal-hal yang di luar masalah sosiokultural Banjar, tidak termasuk sastra Banjar. Nah ini kesulitannya. Jadi untuk mengkotak-kotakkan karya sastra, apakah ini sastra Banjar atau bukan, mau tidak mau, ini kita harus menggunakan definisi normatif. Karena satu-satunya dalam definisi normatif itu satu-satunya kriterianya hanya bahasa. Nah Bapak Ibu sekalian, karena faktor bahasa inilah maka yang paling utama harus kita bicarakan dalam workshop sastra Banjar, workshop penulisan sastra Banjar ini adalah bahasa Banjar. Saya membaca beberapa karya sastra dan beberapa cerpen isdat tadi yang diikutkan lomba yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan. Mungkin ada di antara peserta yang ikut lomba itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas setelah saya baca kelihatan sekali banyak masih menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tahapannya banyak menggunakan bahasa Banjar tapi berasal dari bahasa Indonesia, artinya bahasa Indonesia yang dibanjarkan. Kemudian yang lebih murni itu boleh jadi hampir 100% memang asli dalam bahasa Banjar, tetapi tidak saya temukan. Kebetulan minim sekali peserta yang ikut dalam lomba
hanya ada 10 naskah yang masuk, padahal pemenangnya harus 6. Artinya banyak yang masuk daripada yang tidak. Tidak ada persaingan berarti. Nah Bapak Ibu, di dalam sistem bahasa Banjar, saya pernah ditanya seperti ini, bahasa Banjar yang mana yang digunakan kalau kita mau menulis sastra Banjar? Maka saya jawab, bahasa Banjar yang mana saja boleh. Karena di Banjar, di dalam bahasa Banjar itu ada 2 dialek besar, bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. Nah, yang mana yang paling kita kuasai? Kalau kita menguasai bahasa Banjar Kuala, ya sudah pakai bahasa Banjar Kuala. Kalau kita menguasainya pakai bahasa Banjar Hulu, pakai bahasa Banjar Hulu. Kalau campuran gimana? Sudah baca belum? Nah, kalau campuran, saya menggunakan di dalam novel Pambatangan. Ini tekniknya. Kalau kita menggunakan campuran dalam sebuah karya fiksi, itu ada maksud tertentu, bukan di dalam narasi. Harap dibedakan dalam fiksi antara narasi dan di dialog. Narasi adalah bahasa pengarang, dialog bahasa tokoh. Apabila di dalam narasi kita menggunakan campur-campur, kemungkinan memang dalam kesehariannya menggunakan bahasa Banjar campuran juga. Tapi kalau dialog itu campur-campur, itu tergantung tokohnya. Tokohnya berasal dari mana? Dalam novel Pambatangan, saya menggambarkan 2 orang tokoh santri yang kebetulan mondok di Darussalam Martapura. Satu berasal dari Kelayan, satunya berasal dari Kandangan. Yang dari Kandangan, dia menggunakan bahasa Banjar Hulu. Yang dari Kelayan menggunakan bahasa Banjar Kuala. Kenapa? Karena keseharian mereka yang dari Banjarmasin itu hampir ya bisa dikatakan secara umum menggunakan bahasa Banjar dialek Banjar Kuala. Sedangkan yang dari hulu sungai secara umum menggunakan dialek bahasa Banjar Hulu. Nah, oleh sebab itu dalam pemakaian bahasa Banjar dengan dialek campuran ini harap dibedakan antara bahasa narasi atau bahasa dialog. Bahasa dialog itu bahkan boleh menggunakan bahasa Inggris. Dalam satu cerpen saya, judulnya Gandut Barnia, pernah diikutkan dalam lomba menulis cerpen bahasa Banjar tahun 2007. Alhamdulillah juara 1. Tahun 2007, di situ nggak pernah diikut lomba karena sudah jadi juara juri. Pada saat itu saya menggunakan di dalam cerpen Hisdak Gandut Barniah itu menceritakan seorang tokoh perempuan gandut. Tahu gandut tidak? Pawin? Tahu ya? Gandut itu penari tradisional Kalimantan Selatan, khususnya Banjar. Dalam masyarakat Banjar ada dikenal dengan tari Japmen. Pusatnya asal usulnya di daerah Kabupaten Tapin, arah ke Margasari. Di situ ada Pandahan. Kemudian ada beberapa daerah Tirik, daerah apalagi kemudian ke sini ada juga karena memang menyebar arah Ketatakan. Nah, gandut itu sama dengan kalau dalam tradisi Jawa itu tayuban. Tayuban berubah. Ronggeng Gebung Parut. Ada yang pernah baca? Belum, alhamdulillah.
Ronggeng Dukuh Paruk itu trilogi novel Ahmad Tuhari. Kalau membaca sangat asyik. Sekarang diterbitkan, yang terakhir itu diterbitkan jadi satu buku sehingga tebalnya mencapai 500 halaman. Karena saya lama sekali tidak membaca, beberapa bulan yang lalu saya baca kembali 2 malam suntuk saya membaca karena penasaran tidak selesai. Itu sangat kuat dari segi kulturalnya maupun dari segi psikologi. Jadi kalau mau membaca, baca saja trilogi Ronggeng Dukuh Paruk itu. Kalau ingin belajar menulis novel yang bagus, baca dulu itu. Ya karya-karya kita memang banyak yang yang boleh dikatakan sebagai karya-karya masterpiece yang mulai di tahun 30-an, tahun 20-an sampai sekarang itu masih dikenal. Misalnya burung-burung manyar, ubah tahu? Nggak tahu? Nah, ubah ya nanti atas masjid itu. Salah satu novel karya Kunto Wijoyo. Nah, kemudian bukan itu Ahmad Tuhari juga punya Kunto Wijoyo itu judulnya Khotbah di Atas Bukit. Ya sudah, bisa bicarakan kunci ya. Terlalu luas nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang sangat penting kita kuasai ini yang kalau di dalam penulisan karya kreatif itu biasanya saya mengemukakan 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengarang. Maka yang pertama dan sifatnya fardhu ain adalah bahasa. Menguasai bahasa dan teknik penulisannya. Ini yang fardhu ain. Kalau yang lain boleh-boleh saja sebagai tambahan, sunat saja. Tapi walaupun begitu ada yang sunat muakkad, ada yang sunat ghair muakkad. Ya, termasuk sunat muakkad misalnya adalah penguasaan kosakata, memiliki wawasan yang luas. Yang ghair muakkad itu ya menyiapkan waktu secara khusus, kemudian konsentrasi dan sebagainya. Nah, saya kira yang paling penting tadi menguasai bahasa Banjar. Jika ingin menulis apapun, jenis-jenis sastra dalam bahasa Banjar apapun, harus menguasai bahasa. Kan ini semuanya sebenarnya mau nulis dalam bahasa Jepang, ya harus bahasa Jepang dikuasai. Mau nulis cerpen, nulis puisi dalam bahasa Belanda, bahasa Arab, ya dan harus menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Oleh sebab itu, faktor bahasa memang merupakan hal yang mutlak harus dikuasai oleh seorang pengarang. Nah, jika dalam bahasa Banjar berarti menguasai bahasa Banjar. Menguasai bahasa Banjar dalam artian baik sebagai ilmunya maupun sebagai prakteknya. Kalau sudah menyangkut ke teorinya, harus tahu fonologinya, morfologinya, sintaksisnya, semantik dan sebagainya. Ini perlu dikaji. Nah, kemudian dalam prakteknya adalah teknis penulisan. Ini yang selalu jadi problem dalam penulisan sastra Banjar. Sampai hari ini kita tidak ada punya pedoman penulisan yang baku. Oleh sebab itu setiap pengarang yang seenaknya sendiri bikin aturan. Saya sendiri nih, ya
coret-coret gitu, jadi saya bisa melihatkan dan saya juga tidak menyiapkan PowerPoint. Tapi seandainya ada bahan coret-coret, saya mau memperlihatkan ini contoh-contoh yang menjadi problem dalam tulisan sastra Banjar. Yang paling banyak bermasalah itu adalah diftong ai, oe, lagi itu adalah adalah. Nah, ya kalau kita mengacu pada bahasa Banjar dulu, diftong, menghitung vokal itu hanya ada 3, a, i, u, hanya ada 3 vokal. Kalau mengacu pada bahasa Banjar Kuala akan jadi 5. Tambah a, i, u, o, e, sama dengan bahasa Indonesia. E pun ada, cepat ada lain. Kalau orang Banjar Kuala yang bendera, bahasa Banjar apa? Bahasa Banjar dulu bendera, maka bahasa Banjar Kuala menjadi bendera sama dengan bahasa Indonesia. Tapi yang anehnya dalam bahasa Indonesia orang menyebut sandal, tapi bahasa Banjar Kuala sendal. Ini ada beberapa persamaan juga dengan bahasa daerah yang lain yang juga menyebutkan sendal. Kalau di hulu sungai menyambat kalung, bahasa Banjar Kuala long. Lagi ini perbedaan-perbedaan yang ada antara bahasa Banjar Kuala dan bahasa Banjar Kuala. Dan ini sah-sah saja keduanya kita gunakan, entah menulis puisi, menulis cerpen, atau menulis novel dan sebagainya, boleh kita gunakan keduanya. Tetapi kita harus konsisten. Kalau bahasa narasinya dari awal kita menggunakan bahasa Banjar dulu, ya gunakan bahasa Banjar dulu. Saya sendiri karena lahir dan besar di hulu sungai, yang saya kuasai adalah bahasa Banjar dulu. Karena itu bahasa narasi saya adalah bahasa Banjar dulu. Tapi kalau yang menguasai bahasa Banjar Kuala, ya silakan narasinya digunakan bahasa Banjar Kuala. Cuma yang penting diperhatikan itu pilihan kata yang kita gunakan, apalagi di dalam puisi itu sangat kentara. Makanya saya sendiri tidak produktif menulis puisi, karena bagi saya menulis puisi itu lebih sulit daripada menulis cerpen kalau dalam bahasa Banjar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia saya sekali duduk 10 bisa, tapi kalau menulis puisi dalam bahasa Banjar sekali duduk 1 pun belum tentu jadi. Makanya saya tidak produktif menulis puisi. Sampai hari ini paling banyak belasan saja puisi saya dalam bahasa Banjar. Tapi cerpen saya sudah 20 lebih. Nah, itu sebabnya mungkin di kertas kerja itu saya perlihatkan contoh-contoh. Ada 2 contoh yang saya berikan di situ. Sebenarnya di buku ini ada beberapa lagi contoh yang katanya itu adalah puisi Banjar. Saya tidak membawa, tolong Pak Win membacakan yang sambil duduk saja atau berdiri. Boleh keduanya tidak apa-apa. Oh ya, yang satu saja nanti Bu yang bilang satunya. Ya, yang pertama puisi dari Oke,
kalimat pertama adalah langit darah badarah, kada habis-habis jadi laut baba hari kala, sudah daham bapaus di atasnya raja, para huluhmu kada singgah-singgah, kadar maga darahku, Allah darahku larut dalam darahmu, kutubku tinggalan dalam kutubmu. Silakan Bu Enda, mumpung ulun di muka jadi bisa ngerjain ketulahan. Pak Jamal adalah mahasiswa saya di sedikit dari masing. Alhamdulillah saya S2 baru dengan Pak Jamal. Sekarang saya di rumah Pak Jamal. Bu dosen saja. Di Ayupang beringadah dan luas. Lihat bintang di mana timur, cahayanya memanjat. Siramnya dalam berita dan bawa aku panggilan kita. Iya, terima kasih Bu. Tepuk tangan. Nah Bapak Ibu, kalau kita mencermati teks kedua penggalan puisi tersebut, itu sangat terasa apabila kita orang Banjar yang dari halus sampai ganal menggunakan bahasa Banjar di kampung sehari-hari, itu pasti akan merasakan langsung bahwa itu bukan bahasa Banjar. Coba gimana? Coba Pak. Gini ya, sebenarnya di dalam dua puisi ini bahasa Banjar itu bahasanya itu hampir jarang digunakan oleh yang sehari-hari. Bahkan saya baru mendengar ini, baru baca ini. Seperti kalau Bapak hari kala itu memang sudah jadi bahasa, tapi sudah daham, sudah daham. Nah kemudian ini daham yang kalau untuk Pak Haji tadi, kemudian ini siramian. Nah siramian dalam berita dan ini. Itu apa siraman kah atau apakah itu kadang-kadang hampir ya. Yang menjadi Apakah itu bahasa Banjar atau bahasa Indonesia atau bahasa lain? Bahasa Cina. Bahasa lain. Kalau saya melihat di situ kedua teks puisi itu, kalau tingkat frekuensinya itu di atas 60% itu bahasa Indonesia Mas ya. Garam memang sama ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Kita tidak punya kosakata yang lain selain garam. Nah sekarang coba cermati Bapak Ibu yang lain yang Bapak Ibu anggap asli bahasa Banjar itu mana? Raja. Sing. Raja. Raja. Raja ada nggak dalam bahasa Indonesia? Nah, mana asli bahasa Banjar? Babahari kalap, asal katanya bahari. Hal yang di dalam pola pikir bahasa Banjar tidak sama dengan pola pikir bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau orang memulainya dengan bahasa Indonesia baru dibanjarkan itu akan kelihatan. Silakan Bapak Ibu simak teks cerpen yang di bawahnya lagi. Itu saya kutip dari cerpen Nuraini Cahya Kairani almarhum, judulnya Kecemasan. Itu sangat jelas cerpen itu dimulai dengan menulis bahasa Indonesia baru diterjemahkan ke dalam bahasa Banjar. Kalau sastra terjemahan dalam sastra Banjar adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa lain ke dalam bahasa Banjar, itu sastra terjemahan. Jadi kalau dari bahasa Indonesia
dialih bahasakan ke dalam bahasa Banjar itu adalah sastra terjemahan, bukan sastra Banjar. Asal sudah teksnya ada. Misalnya yang baru-baru tadi saya menerjemahkan cerpen Hayrul Salim dan cerpen Hajriansyah dari bahasa Indonesia, dari buku mereka yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, tetapi isinya mengandung lokalitas Banjar, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Banjar. Hayrul Salim sekarang tinggal di Yogyakarta. Dia menerbitkan, saya lupa judulnya, Agenda dan apa panjang judulnya. Nah, dari belasan cerpennya yang ada di buku itu, saya ambil satu, judulnya Kealiran Caran. Tetap saya terjemahkan Kealiran Caran. Karena apa? Karena itu adalah istilah lokal. Kealiran tahu kan? Kealiran. Kenapa? Kealiran. Kerudung kuning. Biasanya kealiran itu baju selawar kuning, belau kuning, Pak. Pas lagi sedang melakukan ritualnya. Dan terkenal itu di daerah Tabalong, khususnya di wilayah Kalua. Ada Datuk Kalua, kalau kisahnya biasa mendengar. Belum pernah lagi ya, diperkisahkan kait di rumah. Ada kisah Datuk Kalua lawan Datuk Ujung. Datuk Kalua, pokoknya Datuk dan hari itu kan apa kan Datuk Dingarani. Ada Datuk siapa lagi? Mas Jam? Datuk-datuan. Datuk Karmina. Belum lagi yang ulama-ulama itu juga disebut datuk. Tapi orang yang ditokohkan di kampung biasanya orangnya harap, punya ilmu supranatural, juga disebut datuk. Dahulu misalnya datuk apa itu yang di daerah Hulu Sungai Tengah, salah, yang dalam ceritanya itu ketika mau digabung oleh Belanda akhirnya dia tinggal sendiri di kampung itu, yang lain disuruh di bahan hutan. Datuk siapa tuh? Ingat nih. Kebanyakan datuk kita nih. Ada Datuk Nuraya di Kabupaten Tapin itu ada Datuk Nuraya, Datuk Sablul, Datuk Suban, banyak lagi. Kira-kira 20-an mungkin yang datuk-datuk itu datuk ulama aja. Belum lagi yang datuk yang harap-harap kesaktiannya itu. Jadi yang datuk yang menunggu orang Belanda tadi, Sidin itu pakai selawar handap aja, bergantung di atas pohon sambil berayun, maisak dot. Nah, dalam bahasanya itu pura-pura jadi bayi, jadi dikira Belanda itu bayi raksasa. Cuma kada untung kisahnya sampai di sini aja. Nah, jadi ya itu sudah menunggu kampung. Nah, harapnya seorangan kalau tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam penulisan cerpen, apabila kita menggunakannya atau menerapkan penulisan itu dari bahasa Indonesia, maka menjadilah sastra terjemahan, bukan sastra Banjar lagi. Sastra Banjar itu harus diawali dengan
menulis dalam bahasa Banjar langsung. Hari ini bisa kita latihan menulis satu paragraf aja misalnya